Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dian Kusmawardeni dengan NIM 72114149. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 9 dan 10. Nah, yang pertama yaitu proyek 9, formulir dan laporan berisi data. Contoh ini akan menghasilkan formulir entry data untuk tabel student. Pada contoh ini juga akan membuat laporan daftar hadir kelas dan daftar buku yang digunakan pada kelas tersebut beserta harga buku. Latihan ini mengilustrasikan aplikasi basis data yang umum. Proyek ini menggunakan basis data textbook yang disediakan oleh instruktur Anda. Basis data textbook. Basis data textbook terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan field datanya ditampilkan pada figur P9.1. Field dari berbagai tabel dapat dikombinasikan jika terdapat nilai-nilai yang sama antara dua tabel. Kemudian ini merupakan figur tabel dan field pada basis data textbook. Kemudian ini nilai-nilai pada tabel student. Kemudian membuat formulir. Anda dapat menggunakan formulir untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel. Formulir bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu, karena sebuah tabel basis data dapat berisikan banyak catatan. Menampilkan satu demi satu catatan dapat memudahkan pengguna untuk melihat catatan tersebut. Selain untuk melihat data dengan lebih mudah dan entry data, formulir dapat digunakan untuk menguji nilai yang dimasukkan dan menolak nilai yang salah. Dalam basis data textbook, nomor buku harus memiliki nilai kurang dari 1.000, dan peraturan tersebut harus diletakkan dalam desain formulir. Kemudian ini merupakan figur dari nilai dalam tabel book. Layar basis data textbook, dalam pendefinisian tabel student, field data copy to cell dibatasi hingga senilai 10 atau kurang. Formulir apapun yang dihasilkan akan menerapkan peraturan tersebut. Kliklah pada tab Forms dan pilihlah Create Form by using Wizard. Seperti yang ditunjukkan dalam figur P9.5, Wizard adalah prosedur yang digunakan akses untuk memandu Anda tahap demi tahap dalam pembuatan sebuah objek, misalnya formulir. Anda dapat menggunakan Wizard untuk membuat berbagai formulir dan laporan yang Anda butuhkan. Kemudian ini merupakan layar untuk membuat formulir. Ini pilih field dari tabel, pilihlah masing-masing field dari tabel student, ubahlah nama formulir tersebut. Formulir yang dihasilkan untuk data siswa akan muncul seperti ini. Buku yang dijual harus berjumlah 10 atau kurang. Tampilan desain dari formulir entry data siswa, memilih mengubah properti field data, mengubah peraturan untuk nilai nomor buku. Terkadang Anda harus memodifikasi formulir atau laporan, tetapi hal ini akan didiskusikan kemudian. Klik dua kali pilihan Create Form by using Wizard ketika layar pada figur P9.6 muncul, gunakanlah menu drop-down untuk memilih tabel student. Ketika figur P9.7 muncul, sorotlah masing-masing field, misalnya first name, dan pindahkanlah ke area Selected Fields dengan cara mengklik tombol lebih, kemudian klik tombol Next. Pada layar selanjutnya, pilihlah layout formulir kolumnar, kemudian pilihlah standar pada layar berikutnya. Berpindah dari satu layar ke layar berikutnya dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol Next. Kemudian laporan dari satu tabel. Laporan mengenai jumlah siswa di dalam kelas dapat dibuat dari tabel kelas. Laporan yang telah selesai harus tampak seperti figur P9.14. Hanya kelas dan jumlah siswa yang terdaftar yang perlu ditampilkan. Buatlah laporan dengan memilih tab report dan create report by using wizard yang ditampilkan dalam figur P9.15. Pilihlah tabel kelas dari menu drop-down dan kedua field kelas 6 dan enrollment seperti ditampilkan dalam figur P9.16 dengan menggunakan tombol lebih dari untuk klik tombol next untuk berpindah ke layar selanjutnya. Kemudian ini merupakan laporan jumlah siswa yang terdaftar dalam satu kelas. Langkah untuk memulai pembuatan laporan, memilih tabel dan field untuk laporan. Pilihlah tombol next jika layar tersebut muncul. Anda perlu mengurutkan laporan berdasarkan catatan kelas 6. Jadi pilihlah kelas 6 dari menu drop-down seperti yang ditampilkan pada figur selanjutnya 17. Untuk dua layar wizard laporan selanjutnya, gunakanlah tampilan tabular dan style corporate. Buatlah judul laporan report of class enrollments dan klik tombol finish. Perubahan kecil harus dibuat untuk label kelas. Label ini harus diganti dari nama field awal yaitu kelas 6 jadi kelas. Klik pada tabel kelas 6 dalam header halaman untuk memilih field tersebut. Maka handle akan muncul di pinggir dan sudut field tersebut. Klik di dalam field, maka kursor akan berubah sehingga Anda dapat mengedit teks label tersebut. Label tersebut harus diganti menjadi kelas dan bukan kelas 6. Anda dapat menyimpan laporan ini dengan cara menutup layar dan mengikuti instruksi yang diberikan. Anda juga dapat melalui perintah file, diikuti perintah save, kemudian menutup layar. Nama laporan yang disimpan adalah nama yang Anda berikan kepada wizard, report of class enrollments. Kemudian ini merupakan figur memilih tampilan desain laporan. Tampilan desain laporan pendaftaran siswa dalam kelas akan muncul seperti ini. Laporan dari banyak tabel. Sebagian report of book used in each class ditampilkan dalam figur P9.20. Laporan ini membutuhkan informasi dari tabel book serta tabel kelas. Buku-buku yang digunakan untuk masing-masing kelas ditampilkan bersama dengan harga buku. Pada akhir masing-masing catatan kelas, jumlah harga buku yang digunakan dalam kelas tersebut akan ditampilkan. Untuk menghasilkan jumlah ini,
Laporan tersebut harus dikelompokkan menjadi sebuah field. Dalam laporan ini, field kelas 6 digunakan untuk mengelompokkan dan harga bukunya digunakan dalam masing-masing anggota kelompok dijumlahkan. Header dan footer dapat digunakan untuk setiap field data yang membentuk kelompok ini. Footer sebuah laporan baru dengan proses yang seperti di atas. Ketika ditampilkan pada Anda sebuah layar yang tampak seperti pada figur P9.16, pilihlah tabel kelas dari menu drop-down dan field kelas 6. Lalu kembalikan ke menu drop-down dan pilihlah tabel book dan pilihlah file title dan field price. Sekarang berpindahlah ke layar berikutnya. Kemudian ini merupakan sebagai laporan buku yang digunakan di masing-masing kelas. Nah, ini memilih opsi untuk rangkuman laporan awal buku yang digunakan di masing-masing kelas. Pilih tombol next ketika Anda melihat layar yang menanyakan how do you want to view your data. Tampilan awal adalah cara tampilan yang Anda inginkan untuk melihat data Anda. Pada layar berikutnya, jangan pilih pengelompokan tampilan apapun. Klik tombol next. Dua layar penting dapat ditampilkan dalam figur P9.21 dan P9.22. Pada figur P9.21, Anda harus menggunakan menu drop-down untuk memilih cara pengurutan berdasarkan judul teks. Ketika Anda melihat pilihan-pilihan pada menu drop-down, perhatikan bahwa field kelas 6 tidak ditampilkan. Ini karena Anda telah memilih pengelompokan berdasarkan kelas 6 pada layar sebelumnya. Klik pada tombol summary option pada figur P9.22 akan muncul. Pilihan field yang ada hanyalah price ketika pilihan ini adalah salah satunya field numbering yang dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai field kelas 6. Pilihlah opsi sum dan kemudian klik OK. Anda akan kembali ke layar yang sama dengan pada figur P9.21. Dalam dua layar berikutnya ditampilkan oleh widget, pilihlah tampilan snippet dan style corporate. Berilah judul laporan tersebut report of book used in each class dan kemudian klik tombol finish. Laporan yang Anda lihat pada figur P9.23 sekarang harus dimodifikasi agar menghasilkan laporan seperti yang ditampilkan dalam figur P9.20. Dia telah berulang kali tampilan desain dan tampilan bercetak untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang Anda lakukan memengaruhi tampilan laporan Anda. Setelah selesai, laporan Anda harus terlihat mirip dengan figur P9.20. Tutuplah jendela laporan tersebut dan simpan perubahan Anda. Kemudian ini merupakan sebagian daftar laporan siswa yang menjual buku. Kemudian yaitu proyek 10 query basis data textbook. Nah, basis data textbook ini tadi sudah dibahas pada proyek 9 juga. Kemudian ini merupakan tabel dan field dalam basis data textbook. Field dari berbagai tabel akan dikombinasikan jika terdapat nilai yang sama antara dua tabel. Sebagai contoh, field book 6 ada pada student. Maka, nama siswa dari tabel student dapat dihubungkan dengan judul buku dari catatan book. Dari figur P2, Anda dapat melihat bahwa Amy Ebner dan Brian Jenskin keduanya memiliki buku nomor 409 untuk dijual. Buku nomor 409, lihatlah figur P3 berjudul Manajemen Informatika Sistem dan ditulis oleh McLeod dan Skell. Ini merupakan field dan nilai dalam tabel student, field dan nilai dalam tabel book, kemudian membuat query dengan batasan. Catatan dari tabel book ditampilkan dalam figur P10.5. Jika sebuah query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query. Klik dua kali pada Create Query in Design View yang ditampilkan pada figur P10.4 dan figur P10.6 akan muncul. Untuk query ini, pilihlah tabel book dari daftar dengan cara menyorot pilihan book dan mengklik tombol Add. Kemudian untuk layar yang menampilkan tabel ini dengan cara mengklik tombol Close. Kemudian ini memilih tabel untuk query. Figur seperti 7 akan muncul dan figur ini berformatkan query berdasarkan contoh. Klik field pada kolom pertama dari menu dropdown yang muncul, pilihlah field title. Klik pada bodies field dan kemudian pilihlah field price. Cara alternatif untuk memilih file adalah mengklik mouse pada nama field di kotak tabel book dan menarik nama field tersebut ke tempatnya. Klik pada body sort dan kolom title dan menu dropdown, pilihlah ascending sebagai penentu penukuran. Dalam baris kriteria untuk price, masukkan batasan lebih dari 100 seperti yang ditampilkan pada figur P10.8. Query berdasarkan contoh siap diselesaikan, kemudian ini membatasi query pada harga yang lebih besar dari 100, dan pada figur P9 akan muncul 3 buku dengan harga lebih dari 100. P10 menggunakan batasan lebih dari atau sama dengan 50. Figur P10 menunjukkan bagaimana cara membatasi hasil query untuk catatan dengan harga kurang dari 75 atau lebih dari 100. Nah, ini merupakan hasil pembatasan harga agar lebih dari 100, membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan 50, tetapi kurang dari atau sama dengan 75. Batasan yang tidak tepat, batasan pada field berisikan teks bisa jadi untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksudkan kurang jelas. Sebagai contoh, apa yang terjadi seandainya Anda mencari seorang penulis bernama Tatum, Anda dapat melihat dari nilai pada field author di figur P3 bahwa Tatum adalah seorang pengarang untuk 2 buku. Jika batasan ini dimasukkan seperti dalam figur P14, akses tidak akan menemukan satu catatan pun. Kemudian ini merupakan query akan meminta nilai parameter. Query untuk menggabungkan field first name dan last name, query dengan burst total. Figur P10.7 menampilkan sebuah query yang akan menghitung beberapa kali nilai file book 6 untuk seorang siswa muncul, serta jumlah buku yang dijual oleh seorang siswa. Figur P10.28 menampilkan sebagai daftar hasil query. Ini merupakan desain query dengan fitur pembilangan dan penjumlahan. Beberapa hasil query yang menampilkan fungsi pembilang dan penjumlah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.